Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Semoga pada pagi hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Nggak kurang suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini saya mau menjawab lagi ya pertanyaan dari seorang teman di Facebook saya. Dia bertanya begini, Bang, patokan resign dulu pas dalam keadaan bagaimana katanya. Apakah dari setelah profit tertentu atau apa gitu ya. Jadi dia ini bertanya kalau mau resign itu patokannya apa gitu ya. Nah ini pertanyaan ini muncul memang saya dulu sebelum resign ya. Ketika pertama kali main Facebook Ads itu saya masih sambil kerja. Oke. Jadi saya waktu pas pertama kali main Facebook Ads itu saya kerja. Nah kerja berangkat pagi kemudian pulang sore dan kemudian nanti pas malam-malam. Waktu masih kerja dulu saya ngutak-ngatik Facebook Ad-nya itu malam ketika anak saya dan istri saya sudah tidur. Beruntungnya saya adalah istri saya itu biasanya habis sisa udah tidur, anak kemudian juga dulu jam 7, jam 8 tuh udah tidur gitu. Jadi saya punya kesempatan dari jam 8 sampai jam 10 itu saya ngulik-ngulik FB Ad. Dan dengan waktu 2 jam saja ya, jam 8 sampai jam 10 malam itu tuh saya bisa dapat kayak kalau cuma 5 juta itu dapat lah insya Allah ya dengan Facebook Ad. Kemudian bulan pertama itu, bulan kedua itu saya bisa dapat 5 juta. Kemudian bulan ketiga bisa dapat sekitar 10 sampai 12 juta. Dan itu sudah jauh lebih besar daripada profit saya ketika saya menjadi karyawan. Nah bahkan sejak bulan kedua, jadi memang saya belum resign kan. Bulan pertama saya ngiklan, kemudian bulan kedua saya sudah profit. Itu bulan kedua itu saya udah sounding ke istri saya bahwa saya itu pengen resign. Boleh nggak kalau saya resign gitu ya. Tapi istri biasanya nggak langsung izinin. Waktu itu istri cuma bilang, nanti dulu katanya ya. Nanti dulu ini kan baru bulan kedua. Nanti kalau sudah bulan ketiga dan seterusnya ternyata memang bagus prospeknya, baru resign gitu. Jadi bulan kedua ketika profit saya sudah 5 juta pun, istri saya itu mewanti-wanti untuk tidak buru-buru. Ya. Kemudian di bulan ketiga itu ketika profit 12 jutaan, kemudian lumayan hasilnya ya 12 jutaan, barulah saya ngomong lagi kan, nih udah bulan ketiga nih gitu ya, bulan ketiga dan ternyata profitnya 12 juta gitu loh, boleh resign nggak gitu ya. Karena waktu itu saya berpikirnya, wah ini cuma 2 jam doang gitu ya, jam 8 sampai jam 10 ngerjainnya bisa profit segini gitu. Apalagi kalau saya fokus full di online untuk ngerjain Facebook Ad gitu saya mikirnya. Akhirnya istri saya bilang, ya sudahlah bismillah lah gitu ya. Bismillah tuh, saya kemudian resign ya, resign lah saya. Dan dilalahnya pas bulan berikutnya, setelah saya resign bulan berikutnya itu profit saya cuma 400.000 lah kalau nggak salah. Jadi benar-benar setelah resign malah bukannya meroket profitnya, tapi anjlok luar biasa. Nah tapi beruntungnya memang yang pertama saya punya tabungan ya, ada tabungan untuk bertahan hidup gitu, ada tabungan untuk bertahan hidup. Yang kedua waktu itu semua masih dikerjakan sendiri, saya ngiklan, istri saya nge-CS, kemudian kalau malam-malam kita packing bareng gitu ya. Jadi saya tidak punya beban untuk menggaji orang, sehingga walaupun profitnya 400.000, saya dan istri masih bisa makan gitu ya. Nah dari sini saya pengen bilang ke teman-teman bahwa yang pertama Facebook Ad itu enak, mudah, tapi juga nggak mudah banget juga gitu. Gimana ya ceritanya? Artinya adalah kalau ada yang bilang Facebook Ad mudah, benar. Tapi nggak mudah-mudah banget juga. Sebaliknya, ketika ada orang yang bilang bahwa Facebook Ad itu ternyata jelimet ya, ternyata susah ya, nggak susah-susah juga. Kalau kita tahu ilmunya, punya komunitasnya, punya mentornya, insya Allah kita punya tempat bertanya. Yang salah ya, sialnya kadang-kadang pemain-pemain pemula itu ngerasa bahwa bisa, kemudian nggak mau punya mentor, nggak mau berkomunitas. Yang ada adalah ketika dia dapat masalah, dia bingung tuh mau kemana dia ngomong, ya kan? Coba kalau punya komunitas, kita punya komunitas yang jumlahnya banyak gitu ya, teman-teman yang satu frekuensi sama kita, main Facebook Ad bareng. Lalu kemudian ketika kita punya masalah, kita bisa tuh ngomong di sana. Iklan saya kok jelek ya, ini salahnya di mana ya? Nah itu kan enak. Nah itu yang pertama ya. Jadi sebelum resign teman-teman harus perhatikan itu bahwa Facebook Ad itu nggak mudah-mudah juga, jelimet tapi nggak jelimet juga, sedang-sedang lah gitu. Dan untuk mengatasi ini teman-teman harus punya komunitas atau mentor, itu yang pertama. Yang kedua,
teman-teman, kalau mau resign ya, yang mau resign nih ya, terutama mungkin member-member di sekolah fbads.com itu sudah ngerasain bahwa ternyata ngiklan Facebook Ads enak ya. Oh, ternyata cuma cari uang kayak 5 juta sampai 10 juta dengan Facebook Ads itu gampang ya gitu ya. Nah, kalau mau resign ya, teman-teman harus pikirkan bahwa punya anak istri kan, jadi mintalah izin ke istri kita ya, yang sudah menikah. Kalau yang jomblo ya minta izin ke orang tuanya gitu ya. Tapi kalau yang sudah menikah minta izin ke istrinya ya. Selain ke istrinya, kalian juga harus minta izin ke ibu ya, ke orang tua terutama ya. Karena waktu itu saya pun gitu, setelah minta izin ke istri, saya pun minta izin ke orang tua saya. Orang tua saya dulu ngelarang banget gitu ya. Kenapa resign gitu? Padahal kerja di Dompet Duafa ketika itu saya sudah dapat gaji UMR lah gitu ya. Dan itu adalah anugerah yang luar biasa. Karena dulu ketika setelah lulus kuliah kan saya susah cari kerja tuh. Jadi ketika dapat kerja di Dompet Duafa, tiba-tiba saya mau resign, itu orang tua saya ngelarang gitu ya. Jangan, dulu cari kerja susah kok resign gitu. Nah, tapi seiring berjalannya waktu saya jelasin bahwa saya udah punya kegiatan lain, saya ngerjain bisnis dan sebagainya. Akhirnya orang tua pasti mendoakan kita ya. Nah, ini pentingnya meminta izin itu. Ketika istri kita merestui, orang tua kita merestui, itu biasanya Allah pun akan merestui gitu loh. Karena ridhonya Allah itu ada di ridhonya orang tua itu ya. Kemudian doa yang paling mustajab juga doa orang tua gitu. Sehingga kita minta izin ke orang tua itu penting. Dan minta izin ke pasangan kita itu juga sangat penting. Karena istri kita itu pasti akan tulus mendoakan kita, mendukung kita ya, mensupport kalau kita lagi down ya kan. Kalau misalkan istri nggak ngedukung kan repot, ya kan? Kalian nih, ya nggak didukung sama istri, ngerjain Facebook Ads gitu ya. Lalu karena istri nggak ngedukung, istri itu biasanya nanti cemberut gitu ya, atau marah-marah, atau misalkan ngomel dan sebagainya. Itu kan repot. Baru mau mikirin iklan, istri di belakang cemberut atau ngomel-ngomel, repot kan? Nah, itulah makanya penting sekali untuk meminta izin ke pasangan dan orang tua. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, teman-teman, yang ketiga adalah kalian harus punya tabungan juga, ya. Harus punya tabungan untuk jaga-jaga. Setidaknya kalian punya tabungan untuk 3 bulan ke depan atau 6 bulan ke depan, ya. 3 bulan atau 6 bulan ke depan tuh udah paling minim banget lah. Tapi kalau kalian bisa menyiapkan tabungan untuk 1 tahun ke depan, nah itu jauh lebih enak. Misalkan 1 bulan itu kalian makan berapa sih? Misalkan makan 1 bulan itu 2 jutaan atau 3 juta lah. Berarti untuk makan 6 bulan ke depan kalian butuh 18 juta. Ya, ini makan yang seadanya saja ya, nggak harus ke restoran setiap hari kan. Pokoknya 3 juta yang penting bisa makan dan anak istri kita itu nggak kelaparan gitu. Sehingga kita butuh 3 juta setiap bulan. Kalau 6 bulan kita butuh 18 juta. Nah, kalian harus punya tabungan setidaknya 18 juta untuk jaga-jaga. Agar ketika kalian ngiklan di Facebook Ads dan kemudian belum profit, itu kalian masih punya waktu 6 bulan untuk bisa makan. Ya, jadi resign ini nggak ujuk-ujuk, wah gue udah bisa nih Facebook Ads, gue resign lah. Nggak gitu juga. Karena di Facebook Ads ini tantangannya berat gitu ya. Tantangannya berat dan saya yakin di semua kegiatan apapun itu pasti ada resikonya gitu. Pasti ada hambatannya, pasti ada rintangannya. Nggak ada tuh ya pekerjaan atau kegiatan yang mulus-mulus aja, yang nggak pernah ada hambatannya, yang nggak pernah ada masalahnya, itu nggak ada. Nah, termasuk di Facebook Ads. Memang di Facebook Ads itu enak banget untuk cari uangnya. Tapi kalian juga harus sadar bahwa di Facebook Ads itu tantangannya juga ada. Akun disable, ya kan? Lagi enak-enaknya ngiklan, lagi enak-enaknya dapat orderan banyak, tiba-tiba disable. Nah, itu bisa terjadi. Yang kedua, bisa saja lagi enak-enaknya ngiklan, lagi enak-enaknya jalan itu orderan, kemudian nggak stabil iklannya dan jadi mahal. Nah, itu kan juga harus kalian perhatikan gitu. Nah, hal-hal seperti ini kalian harus perhatikan. Sehingga nanti ketika tiba-tiba iklannya tidak berjalan sesuai rencana kita, kita masih punya tabungan. Nah, seperti itu ya. Jadi 3 hal ini yang harus kalian pikirkan ketika kalian mau resign dari pekerjaan kalian ya. Misalkan mau buat bisnis atau mau mengerjakan Facebook Ads, mau mengerjakan Google Ads atau apapun, maka 3 hal ini yang harus kalian perhatikan. Saya ulangin, yang pertama adalah kalian harus punya komunitas atau punya mentor.
Agar ketika kalian punya komunitas dan punya mentor, maka kalian punya tempat bertanya, berkeluh kesah, ya kan, ketika dapat masalah. Yang kedua, kalian harus minta izin ke ke istri dan ke orang tua. Nah, ini penting banget. Dua orang ini adalah orang yang kalau doa untuk kalian itu doanya biasanya tidak terhalang. Jadi minta izinlah ke pasangan dan ke orang tua. Yang ketiga, kalian harus punya cadangan tabungan, ya. Tabungan ini penting karena nanti biasanya kalau kita baru mulai Facebook Ad itu rintangannya banyak, ya. Apalagi kalau modalnya masih sedikit, ya kan? Itu rintangannya banyak sehingga kalian butuh tabungan untuk buffer. Untuk buffer penyangga agar nanti ketika tidak sesuai rencana ada yang bisa dimakan, ya. Nah, apalagi zaman sekarang nih. Sekarang kan kita COD nih. Kalau dulu saya enak banget. Saya ngiklan hari ini, ada yang pesan lalu transfer, itu cash flow-nya cepet banget cairnya. Tapi kalau sekarang itu kan semuanya konsumen rata-rata maunya COD. Ketika COD dia, itu nanti cairnya, ya kalau kita pakai pihak ketiga, sebut saja misalkan pakai Ninja, atau pakai JNT, atau pakai JX, atau pakai JNE, atau pakai apapun kurirnya, kalau COD itu cairnya nggak tiap hari, tapi cairnya adalah seminggu sekali yang paling cepat. Nah, ini harus kalian pikirkan. Padahal iklan kan harus jalan terus, ya kan? Jadi kalau zaman sekarang itu kalian benar-benar harus mikirin bahwa oh ini COD nih, jadi modal harus gede. Kemudian kalau COD itu juga teman-teman harus bayangin bahwa ketika sudah terkirim paketnya, itu nggak semuanya nanti komplit loh. Ada ketika paket sudah sampai ke konsumen, konsumennya bilang, wah kelamaan, uang saya udah kepake, saya nggak jadi pesen. Nah lo, kita udah mikirnya bahwa wah bakalan profit nih, tapi ternyata yang return itu banyak. Dan return itu nggak sekedar cuma return, tapi return itu ketika dia paketnya sudah sampai dan balik lagi ke kita itu bayar ongkirnya, ongkir berangkatnya gitu ya. Kemudian bayar lagi ongkir baliknya, ya kan? Karena kan itu butuh ongkir. Dia di packing dari gudang kita. Anggaplah ngirimnya ke Kalimantan Barat ya, Pontianak misalkan. Ketika paket sampai ke Pontianak, itu kan dari Jakarta ke Pontianak ada ongkirnya 30-an ribu misalkan. Lalu kemudian pas sampai di sana, konsumen yang ada di sana nggak jadi pesan, katanya, wah ini kelamaan, saya nggak jadi pesan. Dibalikin tuh. Pas dibalikin, itu kan juga ada ongkirnya balik ke sini. Nah, itu tuh udah rugi tuh. Iklan kita jalan, kena biaya iklan, lalu nyampe ke sana bolak-balik ada ongkirnya, lalu bubble wrap, selotip, dan tenaga kerja dari packingnya juga kita bayar, tapi ternyata nggak komplit. Nah, ini kan hal-hal begini teman-teman harus perhatikan. Jadi kalau zaman sekarang itu, kalau dibilang berat memang lebih berat daripada di zaman saya dulu ketika baru pertama kali memulai Facebook Ad. Kalau dulu memang enak banget, tapi kalau sekarang karena ada COD, karena ada ini itu, semuanya jadi serba susah. Ya, semuanya jadi serba susah. Tapi kalau kita nggak ngikutin, kita juga nggak ketinggalan gitulah. Jadi kalau kita nggak ngikutin, kita ketinggalan. Lama-lama ketinggalan orderan sedikit dan sebagainya mati juga. Jadi memang mau nggak mau kita harus ngikutin pola yang ada sekarang. Kalau konsumen mintanya COD, kita COD ya sudahlah. Yang penting kita bisa meminimalisir resiko itu gitu. Nah ini ya teman-teman, ocehan kita pada pagi hari ini. Saya berharap ini ada manfaatnya. Buat teman-teman yang baru mulai di Facebook Ad, itu jangan ujuk-ujuk resign ya, sampai benar-benar stabil. Sampai benar-benar tahu pola bagaimana beriklan di Facebook. Oke. Kemudian kalau misalkan modalnya sekarang nggak begitu banyak, itu jangan ujuk-ujuk maklon atau buat produk ya. Karena tadi semuanya sekarang COD. Kalau COD itu buffer dananya harus kuat. Karena harus nungguin dana cair, iklan harus jalan terus, ngitung biaya RTS dan sebagainya. Jadi kalau mau resign itu ya pikir-pikir dulu lah. Ya, pikir-pikir dulu. Kalau memang tujuannya cuma mau dapat 10 juta atau 20 juta, mungkin sambil kerja masih bisa lah ya. Masih bisa sambil kerja ya. Tapi kalau memang ternyata di kerjaan juga jadi tidak nyaman, kemudian udahlah bismillah di Facebook Ads saja, ya silahkan. Yang penting 3 hal tadi sudah teman-teman persiapkan ya. Sudah teman-teman pikirkan, harus punya komunitas, izin sama tabungan. Ya, kalaupun nanti setelah resign ada masalah dan sebagainya, saya selalu percaya bahwa rezeki itu dari Allah kok, pasti ada saja jalannya. Jadi kalau pas resign ternyata ada masalah, kita pasti dapat solusinya. Itu yang saya rasakan dari 2016 sampai sekarang. Saya kan resign 2016 Desember sampai sekarang.
ya. Ada masanya ketika iklan Facebook itu susah banget, tapi saya tahu ketika ada masa susah pasti nanti ada masa mudahnya juga. Jadi kita santai saja. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Kalau memang ada manfaatnya video ini silakan di like, komen, dan share. Dan mohon maaf kalau banyak kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.